Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gue dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa, kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gue bilang nggak enak nih. Kalau enak, gue terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepomnya juga nih. No, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya, tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. Nah, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat, udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Saya cukup mengenal Pak Jokowi ya, karena saya koordinator tim hukum dalam kampanye Jokowi JK 2014. Saya mengikuti sampai 2019. Saya melihat Jokowi sekarang dengan Jokowi yang saya kenal, saya nyaris nggak percaya. Di awal-awal ketika mulai ada isu bahwa beliau berpihak ke sini menjauhi PDI Perjuangan, nggak masuk akal saya akan meninggalkan PDI Perjuangan gitu ya. Karena saya tahu persis seorang kader PDI Perjuangan itu pindah partai itu sama kayak pindah kewarganegaraan, sama kayak pindah agama gitu ya. Oleh karena itu saya nggak yakin. Menurunkan partai juga begitu ya? Ya. Menurunkan bendera partai seperti menurunkan bendera partai juga sama dengan diperintahkan menurunkan merah putih gitu loh. Kami nggak akan pertahankan itu meskipun darah yang akan militan mengalir sekali di situ ya. Nah, kalau saya melihat perilaku beliau di penghujung masa jabatan, saya masih mencoba menebak atau mengkaji ini mau kemana sih arahnya ini orang itu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan beberapa teman di partai. Mereka mengatakan telat loh masih nanya ini itu. Saya diceritakan lah. Akhirnya kesimpulan saya pada waktu itu, beliau ini udah nggak waras. Beliau ini panik dan beliau ini serakah. Dari situ saya mulai meyakini betul ya. Karena saya meyakini maka saya berpendapat seperti yang tadi. Oke, saya menyambung apa yang dikatakan oleh Prof. Ikrar tadi ya mengenai putusan MK. Putusan MK yang tadi dikatakan oleh Mas Rudi bahwa final and binding. Itu kita jangan lupa ya. Dia final and binding artinya tidak boleh ada upaya hukum, artinya tidak boleh dibatalkan. Tapi dalam teori ilmu hukum itu ada dua, ada yang dibatalkan atau yang batal demi hukum. Ya, yang nitahbar atau nitahbar. Yang ini batal demi hukum. Kenapa dia batal demi hukum? Tadi udah diuraikan kapan putusan MK ya. Kemudian kaitannya turunan dari putusan itu ada PKPU. Sebelum ada PKPU mereka sudah mendaftar. Artinya pada waktu pendaftaran masih berlaku PKPU yang lama yang belum direvisi. Sehingga di forum ini saya berani mengatakan bahwa pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran itu cacat. Ya seharusnya batal demi hukum. Nah sekarang sedang diuji. Ada yang dari tim advokat Indonesia yang cinta demokrasi yang sedang mengajukan itu ke gugatan ke pengadilan TUN. Yang digugat adalah pasangan Prabowo dan Gibran
serta KPU. Nah, kita tunggu punya keberanian dalam arti mempertahankan keilmuan, ya, mempertahankan prinsip dan harga diri, atau dikorbankan itu semua hanya demi pasangan ini atau karena ketakutan. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman yang di luar ruangan ini yang masih punya rasa takut. Takutlah melihat bangsa ini hancur, ya, ketimbang takut dengan sekelompok orang yang melakukan berbagai teror, ancaman, ya, intimidasi. Kalau saya diintimidasi, saya diteror, semakin marah. Dan saya semakin galak kalau saya diteror. Apalagi diancam. Diteror aja gue galak, apalagi kalau diancam begini, siapa lo? Kan gitu. Itulah mungkin dia bisa saya tambah. Mas, kemudian sebentar, Mas. Satu lagi masalah di kepolisian ini, Mas. Ini kemarin yang ada oknum polisi di Semarang gitu ya. Itu kreativitas oknum polisi ya untuk cari muka pada atasannya, atau memang by design, by instruction dari atasannya ya untuk mengkondisikan, Pak, saya dari Poltabes, Pak, tolong buatin tuh, kasih inilah saya. Itu kan memalukan Polri ya. Itu kreativitas dari polisi-polisi yang di level bawah atau memang instruksi dari atas? Atau ada tambahan informasi yang lain? Oke, begini. Saya melihat bahwa nggak bisa dipungkiri lah bahwa teman-teman pelaksana di bawah ini atas perintah dari atas. Justru dalam forum ini mudah-mudahan nanti kalau diekspos oleh media bisa dibaca oleh Kapolri, kalau berita ini tidak benar supaya dikonter, diluruskan. Tapi kalau berita ini benar, mbok ya malu gitu loh, dan ditarik ini perintah ini. Berita apa, Mas? Ya, ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di semua grup WhatsApp udah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok oleh Barreskrim, saya siap. Jam berapa, di mana, saya akan siap ya. Satu, kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu. Dua, door to door system oleh Babin Kamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat. Tiga, kerahkan para dai Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 2 dalam tempo 2 minggu ke depan. Ini dari ada lagi, oke. Yang keempat, mengontrol para dai Kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat HP baru dengan nomor SIM card luar negeri dan modem mobile internet. Yang keempat, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP dalam kurung Badan Usaha Jasa Pengamanan yang merupakan koleha Direktorat Binmas masing-masing wilayah, disertai dengan foto ini. Kalau memang ini hoax, saya minta Kapolri memberikan klarifikasi, ya, karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di banyak grup WhatsApp. Jadi bukan saya yang ngarang gitu. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Barreskrim Polri atau oleh Kapolri, saya siap. Terima kasih. Oke. Nah, ini yang terakhir ini, Mbak Koni, Profesor Ikrar Nusa Bakti, ada berita-berita seperti ini meskipun belum tentu itu salah, belum tentu juga tidak benar loh ya. Ya. Jadi sama ya, belum tentu sama. Mbak, masih ada harapan nggak dengan pemilu, hasil pemilu ini jurdil dan luber begitu ya? Masih ada harapan ketika para purnawirawan yang ada di sini bisa langsung menghubungi adik-adik yang masih aktif
untuk tetap menjaga kesetiaan kepada bangsa ini. Tadi ketika Pak Yos membacakan poin Kapolri entah benar entah salah itu, saya teringat beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi Pak, karena saya ngajarnya di Sesko kan. Tapi di Sesko tuh selalu ada polisi. Di Sesko AL, AD, AO. Mantan murid saya ini sekarang udah pada bintang-bintang minta ketemu. Kalimatnya sederhana Pak Ken. Mereka marah. Karena contoh waktu presiden datang dengan dia dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya. Yang bawa banners itu loh semua. Oh, Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh bukan Gunung Kidul, yang kedua, yang pertama, yang akhirnya Bu Giriana mengeluarkan tanda 2 itu. Solo Tigo. Solo Tigo ya. Iya, Solo Tigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya nggak sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Diganti Kapolres? Diganti dengan ucapan mulai hari ini tidak boleh lagi ada, dan jadi pelajaran nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu didatangi atau disambut oleh paslon lain. Jadi dia nggak sebut 0103 tapi tidak boleh. Jadi banyak yang mereka juga marah sebenarnya, tidak tahu mesti berbuat apa. Itu kenapa saya ada di sini tuh dengan segala hormat saya minta betul, karena di sini ada mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI, tolong deh adik-adik itu diraih, karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya antara perintah atasan Kang TBH, ya kan? Perintah kan komando ya kalau tentara sama polisi, tapi antara juga langsung dipindahkan. Nah dari adik-adik HMI, jaringan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Pak TBH itu yang digunakan Dandim, Angkatan Darat justru. Itu kenapa 2 hari yang lalu saya langsung menghadap Panglima TNI. Saya WA beliau, saya minta waktu. Saya bilang Panglima saya cuma mau titip aja satu lah, jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan dan saya kan orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang Sultan, ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua karena saya melihat wajahnya gelisah kata Sultan, saya tanya, saya ucapkan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan Sultan, dan saya juga kenapa saya bertemu dengan Panglima, saya yakinkan betul bahwa please jangan ada cawe-cawe angkatan kita, aparat kita, dan saya yakin kalau ada kita pasti clash dengan rakyat Pak, pasti. Karena sekarang ini semua udah merasa the president is going too far. Yang saya selalu sebut Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan itu sudah meresap. Jadi kalau sampai kita memaksakan, kita tuh ada orang-orang tertentu itu, pasti terjadi keramaian kembali. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Speechless Prof. Ikrar. Ini tanggal 10 itu batas terakhir kampanye. Setelah itu minggu tenang dan baru 4 hari lagi kita sudah, ini tanggal 9 berarti 5 hari lagi kita sudah coblosan. Hari Rabu. Iya, ini kan tanggal 14 ya, berarti 5 hari lagi lah. Terakhir Prof, apa yang ingin Anda sampaikan untuk Pak Jokowi, kalau masih, anggap aja dia masih manusia lah, bukan alien, anggap saja begitu ya. Apa yang Anda sampaikan supaya ini ya, kekhawatiran tadi yang tadi Mbak Koni bilang bahwa kalau rakyat sudah marah, kalau beberapa TNI yang punya nurani itu sudah kecewa, dari Polri juga begitu, itu negara ini bisa bahaya loh. Ini seperti saya ingat zaman waktu Pak Karno tahun 65, kalau lihat sejarah itu didahului juga dengan suara kampus juga kan, jatuh. Pak Harto jatuh dari kampus juga. Ini tanda-tandanya ke arah sana loh. Apa yang ingin Anda sampaikan Prof untuk yang terakhir menjelang 5 hari lagi kita harus nyoblos? Agak sulit juga ya. Ini fatwa ini, fatwa dari Profesor Ikrar. Jadi kalau saya sih berani mengatakan stop politicking di istana, ya.
kasihanilah itu, karena kan UGM kan memberikan cap ada pada 3 orang ya. 3 orang itu Jokowi, kedua itu Pratikno, dan ketiga itu bukan anak agung Ari Dwi Payana. Ya. Jadi yang ini adalah alumni UGM paling memalukan kalau nggak salah ya. Saya lupa menggunakan kalimatnya ya. Yang kedua itu Pratikno itu memalukan nomor 2. Yang ketiga itu Ari Dwi Payana ya. Nah memang sudah ada masukan-masukan pada presiden ya, apakah beliau cuti ataukah mundur dan sebagainya dan Jadi sebagainya. mengajukan cutinya kepada siapa? Ya ini dia ya, persoalannya kan ketua KPU nggak mau menerima usulan cuti itu kan. Kalau Jadi Jokowi izin cuti ke Jokowi presiden. izin pada dirinya sendiri. Jokowi sebagai individu minta izin kepada Presiden Jokowi. Jokowi sebagai kepala negara mungkin gitu kan. Tapi yang jelas ya, saya melihat ya tadi yang belum saya jawab itu Mas Rudi, bahwa Anda melihat bahwa apa dampak dari suara-suara kampus ya. Dan karena paling tidak ada 2 orang ya atau 3 orang lah ya. Satu itu Ari Dwi Payana mengatakan gerakan kampus itu partisan ya. Kedua Bahlil mengatakan saya mantan ketua BEM, saya tahu ini pasti ada senario ya. Yang ketiga yaitu saya lupa namanya nih, yang suka melakukan survei, bukan survei ini nih, Kodori. Itu juga saya juga bingung ya, dia sebagai insan kampus di UI ya, sama lah biar gimana pun kami satu alma mater, dia juga masih mengatakan bahwa itu ada gerakan partisan ya. Karena dianggap para guru besar tidak mempunyai jejaring ke bawah, katanya begitu. Nah, jadi begini ya, dia juga mengatakan bahwa guru besar itu tidak punya jaringan ke bawah ya, ke rakyat. Oh sekarang Burung Rudi rupanya juga tahu di waktu dia ngomong itu di IRC itu ya. Terus saya bilang ya mungkin itu dulu, saya bilang, tapi sekarang ya ini namanya guru besar, kemudian ada doktor, kemudian ada dosen muda, kemudian ada mahasiswa, dan mahasiswa itu ada jaringan ke bawah. Kalaupun nggak ada, saya bilang itu mereka itu punya jaringan yang namanya medsos ya. Dan medsos itu sudah bisa menjadi jaringan yang boleh dikatakan tidak perlu komando lah gitu ya. Dan saya yakin ya, akibat dari pernyataan-pernyataan seperti ini bukan mustahil pada tataran akar rumput ya terjadi suatu keberanian politik baru untuk melawan intimidasi kekuasaan tersebut ya. Jadi saya masih memegang itu hasil penelitian dari Idopol bekerjasama dengan Universitas Brawijaya yang tidak mau merilis hasil survei mereka. Tapi yang mereka katakan bahwa kenapa hasil survei itu hampir seluruhnya nggak ada yang benar atau nggak ada yang mendekati kebenaran, karena rakyat yang disurvei itu sudah mulai satu takut karena ditemani nama Babinsa atau Babin Kamtipnas ya. Kedua, misalnya lurah ataupun ketua RT atau ketua RW melarang orang yang mau bersurvei di wilayah dia ya. Dan ketiga, ada juga lurah yang kemudian menerima para pelaku survei itu ke kampung dia dan kemudian hasilnya 02 semua ya. Jadi apa yang saya katakan di sini berarti hasil survei itu sulit untuk dikatakan mendekati kebenaran. Dan karena itu jangan kaget ya, lagi-lagi jangan kaget kalau misalnya hasil dari pemungutan suara 14 Februari ini hasilnya bisa terbalik-balik ya. Cuma yang saya takutkan ya, kalau kemudian televisi itu melakukan quick count ya, atau satu lagi apa? Exit poll. Exit poll
yang kemudian hasilnya berbeda-beda. Maksud saya, kalau udah tahu bahwa ini TV yang lebih dekat pada 02 mengatakan hasilnya begini, yang kemudian ini satu begitu ya. Dan Anda tahu kejadian pada 2019 mengapa terjadi kerusuhan di Jakarta, itu akibat dari terjadinya pemalsuan data di mana seakan-akan Prabowo menang mutlak. Dan makanya kemudian dia bikin siaran pers di depan media asing mengatakan bahwa saya nggak terima, saya dicurangin dan sebagainya. Dan terjadilah peristiwa Tamrin dan Petamburan itu ya. Jadi begini Pak ya, kalau saya tegas, cuma gara-gara dia ingin anak-anak dan mantunya itu naik ke panggung politik nasional dan daerah, dia tega ya merusak negeri ini ya. Dan buat saya dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa pengkhianat bangsa? Dan kalimat ini memang terus terang saya kutip sedikit dari Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Dia bilang terlalu ringan itu pernyataan kawan saya Prof. Ikrar yang mengatakan cuma pembajak demokrasi. Dia adalah pengkhianat bangsa. Kenapa demikian ya? Kalau saya lihat kategori itu dan kayaknya ada benarnya. Kenapa? Anda bayangkan ya Pak ya, itu dia merusak demokrasi kita. Dia kemudian menghancurkan sistem merit ya di dalam partai-partai politik ya, khususnya di dalam Golkar, di dalam PSI ya, dan juga tentunya dalam PDIP ya. Dan kemudian dia juga merusak aturan hukum kita ya dengan intervensi ke Mahkamah Konstitusi ya. Dia kemudian juga merusak ya itu generasi Z ya, yang seakan-akan bahwa mereka harus mendukung anak muda menjadi calon presiden ya, yaitu anaknya sendiri ya. Dan Bapak bisa bayangkan ya, bagaimana kalau seorang wakil presiden atau presidennya sendiri itu tidak peduli pada etika. Dan kalimat Pak Prabowo yang selama ini diingat ada orang etik, enggak semua etik kan. Itu aja udah menunjukkan bagaimana kalau seorang presiden itu meletakkan etika itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Dan berkali-kali ya, apakah itu Anies, apakah itu Ganjar, apakah itu Muhaimin, ataukah itu Pak Mahfud MD, tidak pernah mereka itu menihilkan kata etik dan moral itu di dalam perdebatan calon presiden dan wakil presiden. Apa artinya itu Pak ya? Itu etika itu kalau sudah nggak ada, nggak jadi pegangan bagi seorang pemimpin, mau dikemanakan negeri ini ya. Apalagi mungkin nih Pak Hendy yang harusnya bisa menjelaskan ya. Rupanya di dalam putusan MK itu harusnya kalau Jimli itu mengatakan Anda melakukan pelanggaran berat etik, itu harusnya itu otomatis keputusan MK itu gagal demi hukum. Kenapa demikian? Karena tidak ada putusan hukum menurut para ahli hukum ya yang tidak didasari oleh etika yang benar gitu. Nanti mungkin Pak Hendy yang bisa menambahkan soal itu. Jadi kalau menurut saya Pak ya kalau buat saya itu tadi ya, janganlah kemudian rakyat kemudian menurut aja apa kata beliau, seakan-akan beliau adalah orang yang sekarang dipanggil dengan Pak Budi. Ini menurut bocor alus Tempo Pak Budi. Kenapa dipanggil Pak Budi? Karena katanya ini orang yang baik budi, ngasih baslon, bansos dan sebagainya ya. Padahal kita tahu di Kompas aja itu pernah headline-nya itu berbunyi anggaran untuk penanganan bukan COVID. Anggaran untuk penanganan kalau terjadi bencana pada tahun 2024 itu masih belum diketahui dari mana anggarannya.
Apa artinya itu? Kompas berarti sudah ngasih warning secara halus ya. Ini duit bansos rupanya udah habis gitu. Dan Anda juga tahu ya, lembaga-lembaga negara, kementerian negara semua dipotong 5% untuk bansos. Ya, kalau sudah begitu Pak, uang bansos udah habis, uang kemudian kementerian dan lembaga dipotong 5%, itu yang namanya kementerian lembaga itu udah megap-megap nih. Bagaimana kemudian ini bisa berjalan dengan baik ya? Jadi itulah yang Saya rasa karena beberapa waktu yang lalu saya baru bicara juga tentang ini, menurut saya satu, konstitusi kita harus sempurnakan Pak. Dan itu adalah kita harus memperjelas apakah kita mau kesatuan atau mau federal. Dipastikan aja. Kemudian mau presidensil atau parlemen. Kayaknya itu nanti kalau siapapun pemimpin ke depan ini kita harus luruskan dengan pengalaman ini. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana misalnya kita misahkan aspirasi kewilayahan dan aspirasi ideologi. Jadi antara senator dan DPR juga mesti terpisah. Ya, MPR dikuatkan. Tapi dengan segala hormat, saya nggak mau mendengar besok atau nanti setelah ini tayang atau keluar di wartawan, lalu ada judul dari para tokoh istana bahwa kita ini yang terhormat, para purnawirawan depan saya ini adalah apa tadi? Partisan. Sampai saya dengar itu, mau nggak Pak Ken? Bukan cuma lawan. Kita semua tunjuk jari sama presiden, shame on you. Siapa yang bisa mencairkan situasi atau kondisi seperti ini? Agak susah saya menjawabnya. Pertama, yang membuat kondisi menjadi seperti ini adalah Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo. Saya tidak bisa melepaskan dari sejarah bahwa yang membesarkan Joko Widodo tidak lepas dari PDI Perjuangan, dalam hal ini melalui Ibu Megawati Soekarno Putri, menjadikan beliau sebagai wali kota 2 periode, menjadikan beliau sebagai gubernur DKI, kemudian menjadikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, menjadikan anaknya wali kota, menjadikan mantunya wali kota di Sumatera Utara. Ini aja nggak didengar, ini aja ditinggalin. Dikatakan ada yang menyebut anak durhaka, ada yang menyebut kacang lupa di kulit, apapunlah sebutannya. Jadi kalau ditanya, semestinya PDI Perjuangan atau sosok Ibu Mega. Tadi sudah saya jelaskan seperti itu, artinya sosok Ibu Mega atau PDI Perjuangan sudah tidak didengar. Lah, lantas siapa lagi? Beliau ini panglima tertinggi dan kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau saya lihat secara keseluruhan, berarti nggak ada yang bisa mengingatkan beliau ini kecuali kesadaran beliau sendiri. Nah, tinggal sekarang bagaimana menyadarkan beliau, kan gitu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cara. Suara dari kampus juga adalah salah satu cara. Kemudian turunnya mahasiswa ke jalan juga merupakan cara. Cuman pertanyaannya, apakah ini akan mempan? Kalau nggak mempan, maka predikannya ya dasarin dablek, kan gitu. Artinya memang udah bengal lah. Gimana mengingatkan orang bebal, orang bengal, orang dablek? Tapi kalau mengklaim saya tidak dablek, saya nggak bengal, saya nggak bebal, turuti dong. Dengar dong suara rakyat ini, dengar dong suara orang tua-tua ini. Ini adalah orang-orang tuanya loh. Saya masih lebih tua dari beliau, apalagi bapak-bapak ini, purnawirawan, para jenderal, senior-seniornya, mentornya. Dengar omongan ibu. Kalau memang nggak bebal, tapi ya silahkan kita lihat. Ada nggak yang bisa membuat beliau itu untuk cair? Jangan putus asa, kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yang terakhir untuk Profesor Henry. Ini KPU itu dengan ketua yang sudah cacat etika berat,
Itu udah 3 kali dulu dengan wanita emas, dengan apa yang terakhir masalah Gibran ini, terus kemudian dengan kredibilitas seperti itu gitu loh. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa hasil dari perhitungan suara KPU itu masih bisa kredibel dan dipercaya? Bagaimana kita meyakinkan itu? Itu yang saya khawatirkan ya. Karena kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini kepada KPU juga sudah sangat menurun ya. Apalagi kalau masyarakat kita ini kan sudah semakin cerdas ya. Mereka mengikuti bagaimana proses keluarnya putusan MK, bagaimana diikuti putusan MK, kemudian bagaimana pada kapan pendaftaran ya. Apalagi nanti dari perhitungan ya, kita banyak melihat di berbagai media sosial tentang bentuk-bentuk kecurangan ya. Ada yang orang sudah joblosin salah satu nomor pasangan, ada sekelompok orang dengan kertas suara, meskipun kebenarannya belum tentu ya. Tapi dengan tingkat kepercayaan penyelenggara pemilu seperti itu, khususnya Pilpres ya, saya tekankan apa yang saya sampaikan terkait dengan pemilu tadi berkaitan dengan Pilpres. Kalau Pileg saya tidak melihat ada hal-hal yang begitu mengkhawatirkan ya. Nah, saya khawatir nanti hasil perhitungan suara yang tidak memenangkan pasangan yang sedemikian berambisi dan sudah menimbulkan segala mengeluarkan berbagai biaya, melakukan segala kecurangan ya. Kemudian justru yang dimenangkan bukan pasangan ini ya. Ini nanti akan ada gejolak dari kelompok itu ya, karena mereka sudah habis-habisan. Sebaliknya, kalau yang menang adalah kelompok itu, masyarakat nggak percaya, pasti nggak percaya. Kok bisa gitu loh? Sehingga mereka mengkait-kaitkan dengan kecurangan yang sudah terjadi. Nah, oleh karena itu masih ada kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara KPU. Pertama, KPU harus mensosialisasikan melalui televisi bahwa pemilu kali ini tidak dengan menggunakan sistem pemanggil undangan seperti pemilu sebelumnya, tapi kan melalui aplikasi yang kita memasuki. Tidak semua masyarakat kita tahu akan hal itu. Ini sangat penting, berakibat nanti, loh saya nggak ada panggilan, karena tidak semua masyarakat di kampung itu punya HP dan belum tentu disosialisasikan oleh KPPS dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, betul-betul bersihlah mulai dari, saya berharap kepada saksi dari masing-masing parpol supaya betul-betul mengamankan TPS ya. Kedua, kemudian memoto C1, difoto, kemudian mengikuti sampai ke tingkat kecamatan dan sebagainya. Kenapa sedemikian khawatirnya saya kalau sampai terjadi pasca pemungutan suara, pasca penghitungan suara, ada yang tidak puas dan ditambah lagi dengan pihak-pihak yang sengaja untuk memecah belah, maka kita semua akan menangis. Kita semua setidaknya akan sedih dan akan merasa sia-sia dan akan menjadi tontonan yang sangat menyedihkan bagi belahan dunia lain, bukan hanya untuk kita. Itu aja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Luar biasa. Ini memang singkat diskusi kita, memang jujur ya, saya pribadi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Bakti, Mbak Koni, Profesor Henry, hanya demi keluarga, kerusakannya begitu dalam, korbannya begitu banyak, yang dipertaruhkan NKRI ini. Itu ya, itu yang saya lihat, kok nggak ada kesadaran seperti itu. Tapi kita masih berharap lah, rakyat akan menjadi pengawas pemilu yang baik. Saya salah satunya saya melihat bahwa dari kubu Ganjar misalkan, kubu Ganjar itu sudah membuat aplikasi GP MMD3. Itu ada lapor, terus kemudian moto tadi,
formulir C, plano dan sebagainya, malah ada juga fitur kawal suara sampai ke berbagai tingkat. Mungkin di pasangan Anies juga sama gitu ya. Kalau timnya 02 kan udah KPU udah aman dia. Kalau 01 sama 03 kayaknya perlu ada suara pembanding ini. Dan ini kita lihat mudah-mudahan ini ada Pak Desima Mahid dari Perindo, mudah-mudahan TV-TV itu masih mempunyai nasionalisme lah untuk memuat survei-survei yang objektif, karena kita tahu dan saya sudah berbicara langsung dengan pentolannya survei, ada sindikasi survei berbayar yang mendesain narasi publik untuk menggiring opini publik kemana. Itu sudah saya sampaikan pada bapak-bapak beberapa bulan yang lalu dan itu ternyata terbukti. Dan sekarang ini yang kita lakukan, dan mudah-mudahan bapak sekalian dari para purnawirawan TNI Polri ini membantu mengawasi, bersuara, karena bobot suara dari beliau-beliau termasuk para akademisi ini juga luar biasa. Kita kawal pemilu dengan kesadaran untuk menyelamatkan Indonesia, bukan sekedar memenangkan si A, si B, si C.